Alusia, alusia. Meragam-ragam doang gua sita-sita di hitam Malaysia. Marasing-asing doang gua. Di sesi awal tadi, Bang Odi bercerita tentang pengalamannya jual jamu. Dan pertanyaannya, waktu terakhir sebelum saya end tadi, pertanyaan saya simple. Kenapa sih orang muda ini jualan jamu? Jawabannya simple, nggak punya duit ya, gitu ya. Yang luar biasa ya. Ada cerita mengejar duit segala gitu ya. Nah, sekarang begini Bang pertanyaannya kemudian. Sudah dapat mentor di Jogja, seorang profesor lagi. Kemudian sudah ada pekerjaan sebagai ya di export shipping tadi itu ya Bang ya. Ya apapun istilahnya. Apa yang membuat langsung kembali ke Medan ini Bang? Ya. Ditarik balik, nggak ditarik balik atau apa ini? Iya, jadi saya sebenarnya sejak tamat kuliah itu 2004 sudah disuruh pulang. Okay. Abang, saya potong dulu. Abang angkatan tahun berapa Bang? Saya 99. Masuk 99 ya, 2004. Oh, cukup luar biasa. Tapi sebelum kembali Medan, Bang, saya mau bahas dulu mengenai yang kuliahnya ini. Kita harus bicara tentang sesuatu yang unik di kuliah. Saya dengar Abang ini atlet taekwondo, betul nggak sih? Iya. Jadi saya atlet DIY waktu itu sempat prapon Porda di Bantul, atlet Bantul. Okay. Kalau di DIY-nya saya sempat juga waktu itu karena nggak ke PON cedera. Itu unik juga. Saya kan mulai taekwondo itu udah telat. Saya mulai taekwondo itu ya kuliah. Jadi ikut UKM istilahnya. UKM taekwondo itu setelah kuliah. Nah, kalau orang kan belajar bela diri itu dari kecil ya. Saya udah telat, udah bangkotan kalau orang Medan itu udah kaku-kaku semua badannya. Udah kaku semua ya. Udah kaku semua gitu. Tapi posturnya Abang kan menunjang juga kan? Ya, postur lumayan tinggi. 175 lah menurut saya. 175 betul ya? Saya 100 ya, 180, 179. Wah, memang hampir tiap hari latihan. Nah, waktu itu saya masih sabuk kuning strip. Itu baru 1 tahun latihan, nggak nyampe lah ya. Satu kuning strip itu baru 2 kali 3 kali ujian. Terus ada kejuaraan daerah di Jogja. Waktu itu di kampus apa itu? AYKPN kalau nggak salah. Nah, saya ikutan. Tapi saya tidak dari kampus waktu itu, dari klub yang lain. Karena sebelum masuk ke kampus itu saya ikutnya justru dari klub yang lain. Nah, saya baru pertama kali itu ikut kejuaraan daerah, baru pertama kali, masih sabuk kuning strip lagi gitu kan, masih newbie gitu. Nah, pertama kali tanding itu saya ketemunya lawannya itu Master Sabemnim Bangun. Jadi waktu itu beliau baru pulang kejuaraan dunia itu kalau nggak salah ya, tahun berapa itu. Jadi langsung ngelawan dia Bang. Lawannya udah guru kita gitu. Langsung pertama. Berani juga Abang ini. Bukan berani Pak, nggak punya pilihan, nggak mungkin mundur. Nggak punya pilihan daripada malu. Nggak punya pilihan. Tapi saya mikirnya cuma satu waktu itu. Pelatih saya Sabemnim Master Sumartono bilang begini, udah main aja all out, yang penting kamu main bagus. Yang saya ingat itu waktu itu nasihat beliau cuma yang penting main bagus, nggak perlu menang ya alhamdulillah bonus. Tapi yang penting main bagus. Nah, jadi nasihat itu saya ya oke. Karena ternyata dalam kehidupan ini kita mau menang atau kalah itu kan bukan urusan kita. Jadi Allah yang maha kuasa menentukan hasilnya seperti apa. Yang penting prosesnya. Nah, waktu itu pelatih saya bilang yang penting kamu main bagus. Ya udah pokoknya saya main bagus.
kalau seandainya saya kalah ya wajar lah saya kalah. Saya anak bawang, Ya. anak baru kemarin Ya. sore gitu ngelawan yang udah Nah. juara dunia gitu kan. Terus tapi kalau kamu bisa main bagus saja minimal, paling nggak orang ngelihat gitu. Dan alhamdulillah ternyata main bagus nih menurut ini, karena buktinya apa? Saya langsung disamperin sama Master Yoyo waktu itu. Master Yoyo diajakin untuk masuk Pelada. Jadi anak kemarin sore diajakin Pelada itu ya saya. Nah, terus luar aku biasa. tonton itu ya. Saya nggak punya pengalaman, belum ngerti apa-apa, masih ya anak bawang lah. Nah, setelah itu berarti saya masuk Pelada dan saya latihan setiap hari. Waktu itu masih di KONI di alun-alun itu ya. Dari rumah saya lumayan jauh juga tuh, dari Bantul ke sana. Mau hujan badai juga saya tetap latihan. Jadi seminggu 8 kali latihan ya. Karena biasanya kalau hari Minggu itu kan pagi latihan, malam latihan gitu. Ya. Alhamdulillah dari situ terus malah jadi ketagihan. Ketagihan taekwondo, ada beberapa kali ikut kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, ada beberapa juga dapat medali gitu. Luar biasa. Sekarang udah jarang latihan sih, tapi masih jiwanya itu masih seneng dengan bela Masih ada. Itu kan jiwa patriotisme di dalam diri gitu ya. Tapi itu sambil jualan jamu, Bang. Iya. Jalan paralel itu. Karena kan kalau latihan kan sore atau malam biasanya kan, atau pagi sekalian, pagi banget gitu kan, atau latihannya malam gitu. Jadi siang sampai sore itu masih sempat jualan. Sambil kuliah kan saya udah taekwondo, terakhir saya sih sebenarnya 2003 ya. 2003 tuh atlet. Jadi jualan jamu itu udah nggak aktif sebenarnya. Aktifnya cuma ngelatih aja. Kalau jadi atletnya terakhir saya itu Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Pekanbaru kalau nggak salah. Itu terakhir saya jadi atlet. Karena habis itu saya cedera di ankle di pergelangan kaki. Iya. Jadi mewakili Jogja loh itu, Bang ya. Orang Medan mewakili Jogja. Dipercaya nggak sama jurinya ini? Ini namanya Kodrisha Siregar mewakili Jogja. Iya, orang dari luar negeri aja bisa kok, saya enggak. Oke, ini keren, betul. Nah, Bang, kenapa nggak diterusin untuk atletnya, Bang? Karena udah ada modal prestasinya pada saat itu. Kalau sekarang ya udah umur. Karena cedera itu. Pada saat itu, Bang. Karena cedera ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, jadi Bang Ondri ini luar biasa banget, inspirasinya luar biasa. Padahal saya nggak ngomongin inspirasi loh teman-teman, ini mau kita ngobrol kok. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa adalah beliau ini adalah anak muda yang tidak mau menyerah dengan kondisi yang ada gitu ya. Kreativitasnya keluar. Kalau sekedar jual jamu sih gampang, tapi jual jamu dibuat sesuatu yang sangat berbeda. Dan inilah cikal bakalnya menjadi seorang yang besar saat ini yang sangat luar biasa. Dan nggak banyak yang tahu Bang Odi ini adalah seorang ahli, bukan ahli, atlet bahkan, atlet taekwondo, dan pertama kali main ya tanding langsung dengan orang yang internasional, luar biasa. Ini sudah cikal bakal yang sangat luar biasa, semuanya luar biasa. Nah, Bang, setelah itu Abang kembali ke Medan ini karena udahlah saya nggak punya duit nih di sini, atau karena mama bilang nih, kau pulang kau lagi gitu kan? Apa ini yang membuat kembali ke Medan? Ya, saya sudah dari 2004 sebenarnya sudah disuruh pulang. Begitu tamat kuliah, udah disuruh pulang. Tapi namanya orang anak muda ya, idealismenya itu besar. Kalau orang Medan sih sok-sokan katanya. Sok paten. Jadi sok mau mandiri, sok mau apa gitu-gitu. Nah, tapi di situ saya belajar gitu. Saya udah 2004, itu kan 2004 ya. 2004 disuruh pulang sampai 2008 akhirnya saya pulang. Berarti itu kan 4 tahun ya. 4 tahun delay itu. 4 tahun. 4 tahun aku kok nggak jadi apa-apa gitu. Yang tadinya katanya sok paten, harus idealis, anak muda, nggak mau ini ikut apa. Tapi akhirnya saya belajar gini, mungkin orang tua saya nggak ridho ya. Dia pengen mungkin ya nggak ngelarang sih sebenarnya. Mungkin dia pengen, ya saya kebetulan anak laki-laki sendiri ya, satu-satunya.
Mungkin karena saya kan dari SMP saya sudah jauh dari keluarga, saya udah mondok, jarang pulang, jarang ketemu. Begitu tamat SMP, saya ke Jogja. Berarti hampir separuh hidup saya itu saya nggak sama orang tua. Oh, Dalam jadi artian di Jogja itu, maaf Bang, waktu di Jogja Ya. itu bukan kuliah lo ya? SMA di sana? dari SMA, saya dari SMA di Jogja. Mulai dari Sama siapa SMA, SMA di sana? tahun pertama saya sama itu adik bapak, sama om. Oke. Setelah itu saya ngekos, kemudian terus ada berapa tahun kemudian kan kebetulan adik-adik saya kuliah sekolah juga di Jogja semua. Oh, jadi jadi sudah setelah sejak dini belajar mandiri sudah ya? Sejak Taman dini. SD Pak, taman SD saya udah Respect. di mondok saya. Gak gampang Pesantren. nih. Iya. Nah, Oke. terus jadi Oke. kan saya paham. Akhirnya saya dulunya kan saya nggak ngerti ya bahwa ternyata orang tua itu kan juga rindu ya. Orang tua itu juga pengen ada anaknya, apalagi kan udah tua-tua ya. Yang kalau karena perempuan-perempuan kan ikut suaminya semua kan. Iya, iya. Artinya ya saya coba harapannya. Waktu itu saya nggak ini sampai akhirnya oh ya sudah, akhirnya berarti memang kayaknya aku harus pulang gitu. Tinggalin semuanya di sana ya. Terus saya kembali ke Medan ya dari nol lagi karena kan belasan tahun saya tinggalin Medan tuh, saya nggak punya teman, nggak punya relasi, nggak punya siapa-siapa. Balik ke Medan itu 2008. Pertama kali yang dipelajari pasti itu ya, logatnya dulu ya, balikin dulu ya logatnya. Oh enggak, Logatnya harus dibalik. Apa? bukan. Pertama kali yang dipelajari kalau ke Medan, kalau Bapak ke Medan pertama kali yang dipelajari adalah bagaimana caranya enggak kalau orang bilang di Medan tuh di lampu merah traffic light sabar-sabar aja kalau dikleksonin orang dari belakang ya. Ngatur emosi di jalan raya itu yang harus dipelajari pertama kali di Medan, Pak. Pertama kali. Iya. Ya benar. Oke, lanjut Bang. Ya, udah akhirnya saya 2008 itu saya pulang ke Medan. Pulang ke Medan. Jadi 2008 ke Medan saya juga belum tahu mau ngapain di Medan ini. Pokoknya yang saya tahu adalah saya pengen nyenangin orang tua saya, khususnya ibu saya karena kan Luar biasa. Sudah berapa tahun saya nggak jumpa langsung sama beliau kan. Nah, terus pulang ya udah saya ini. Terus setelah itu pengen kawin lah ya kan. Iya lah, umur berapa? Udah umur berapa itu? Iya. Udah pokoknya aku mau kawin, aku mau nikah. Nggak mau pacaran, nggak mau ini gitu. Ya udah, itulah proses berikutnya di Medan. Tunggu dulu nih, ini jadi Anda ide pertanyaan lagi. Waktu kuliah pacaran nggak sih Bang? Wah. Waktu kuliah pacaran nggak ya? Selayaknya anak muda lah ya kan. Udah itu nggak usah dibahas. Teman-teman paham maksudnya itu ya. Silakan berpersepsi secara positif tentu saja ya. Berpersepsi secara positif. Laki-laki, anak muda, tinggi besar, mandiri, tingginya 180, mandiri, punya usaha jamu, ya kan? Atlet, itu persoalan lain gitu ya. Coba udah Anda persepsikan lah ya, bagaimana itu. Nah, waktu memulai awal di Medan lagi gimana Bang? Apa yang dilakukan waktu di Medan? Boleh tahu, boleh di-share. Ya karena memang nggak punya jaringan apapun, teman-teman nggak ada, ya akhirnya saya coba usaha. Saya sempat kerja juga. Saya dengar jadi usaha itu ya, apa air isi ulang, iya, Dorsmir itu betul nggak sih? Orang tua. Oke. Dorsmir ya, Dorsmir itu waktu itu kita buka kebetulan di sebelah itu. Dorsmir itu kalau di Medan tuh cuci sepeda motor tuh namanya Dorsmir. Steam. Sempat itu juga, terus sempat jualan busana muslim. Segala macam dijual lah pokoknya, yang penting bisa untuk ini bertahan. Yang penting nggak jual diri aja waktu itu ya. Kayak bisa jual narkoba ya. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi satu yang saya waktu itu sebelum saya putuskan untuk saya pulang itu cuma satu, saya pengen deket sama orang tua saya karena sudah belasan tahun saya itu jauh sekali dan kan juga ya apapun yang ya mungkin orang tua punya doa, punya keinginan, punya apa yang kalau kita jauh ya walaupun mau katanya mau mandiri, mau ini mau itu, tapi kalau nggak ini kan
nggak jadi juga ya. Akhirnya ya udah. Betul. Walaupun di Medan nanti mau jadi apa nggak mikir, pokoknya saya pulang aja udah. Mau cari kerja di mana atau mau bikin usaha apa nggak kepikiran sih pada saat itu. Saya pulang aja pokoknya. Gitu. Nah, lalu ini nih yang menarik nih Bang. 2008 ada di Medan, betul kan? Betul ya? Ya. Nah, 2009 Abang itu belajar NLP ya? Betul. Betul nggak? Apa yang tiba-tiba? Ya, maaf ya teman-teman, kan itu agak lumayan ya biayanya pada saat itu kan, ya lumayan dalam tanda kutip ya. Ini tolong dimaknai dengan bebas teman-teman. Ini ada kembali lagi guru kita Pak Mas Roni. Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung. Ini mau apa yang melandasi terus belajar NLP yang dimana itu ada linguistik? Apakah Profesor Dr. Budapi tadi mau inspirasi untuk itu atau bagaimana? Tidak ya, karena memang kan berbeda ya beliau secara akademis gitu. Waktu itu saya nggak kenal NLP sebelumnya. Saya paling cuma tahu tuh hipnotis, taunya hipnotis ya, orang awam kan taunya hipnotis itu juga dari Mas Henry di Jogja. Jadi waktu 2008 saya kembali ke Medan, kemudian kan saya menikah 2008 Maret saya balik ke Medan, Agustus saya nikah. Ya 5 bulan pacaran aja. Ini pasti nggak pacaran pasti ya, pokoknya tembak langsung aja daripada nanti hilang kali pula kan, tembak pula kan, hilang pula kan, repot pula ini. Payah nyarinya ya kan. Jadi kemudian kan perjalanan hidup itu kan ternyata nggak mudah ya. Jadi usaha bangkrut, kemudian berbagai macam tekanan-tekanan psikologis muncul, sampai di satu titik saya betul-betul ngerasa stres berat. Depresi. Sebentar Bang, boleh nggak dikasih tahu tuh usaha bangkrut itu usaha apa nih Bang? Kok kayaknya ada sesuatu yang menarik tuh, menjadi pemicu lah istilahnya, kalau boleh tahu, research. Ya semua yang diusahain, saya waktu yang itu tadi ya. Ya, alhamdulillah kan teman-teman waktu masih saya di Jogja kan ada beberapa teman yang deket, yang di komunitas-komunitas entrepreneur gitu kan. Karena dia tahu saya di Medan nggak ada kerjaan, terus dia ngajak join, mau nggak pasarkan ini baju busana muslim di sana gitu. Oh ya saya mau. Ternyata nggak laku, nggak pandai jualan, ya kan. Sementara barang yang sudah dikirim kan saya harus bayar walaupun konsinyasi katanya kan, tapi tetap harus dibayar. Terus jualan apa lagi tuh? Jualan macam-macam sampai tadi yang buat doorstep dan segala macam itu. Buka depot malah dikerjain sama karyawan. Ya. Jadi gensetnya dicuri, uang setoran, jadi uang setoran dibawa lari. Terus ada lagi yang nakal itu air isi ulang itu diisi air mentah gitu. Wah, saya mau dipukulin satu kampung itu. Karena saya pemiliknya kan. Ternyata kan kalau air itu diisi kan argonya kan jalan, meterannya kan jalan. Nah, supaya meterannya nggak jalan, dia langsung dari keran tuh langsung diisi ke botol gitu. Jadi dia nggak nyetor kan, dia nggak nyetor ke kita. Nah itu kan air mentah itu. Orang minum sakit perut. Wah, tiba-tiba saya dilabrak satu kampung itu. Saya nggak tahu apa-apa kan, saya nggak tahu apa-apa. Ternyata dia ngaku, ya memang karena supaya nggak jalan meterannya gitu-gitulah. Itu udah akhirnya kan kita ya secara mental kita juga drop, secara psikologis juga drop. Kemudian waktu itu kami juga ya namanya orang berkeluarga kan pengen punya keturunan ya. Nah, kemudian waktu itu istri juga sempat keguguran gitu-gitu. Di saat yang bersamaan semua itu. Itu menjadi satu semuanya itu Bang ya? Jadi satu semua. Jadi sampai akhirnya saya ingat Mas Henry. Mas Henry kan dia trainer, sudah belajar NLP, sudah hipnoterapi dia waktu itu. Saya cuma pengen curhat aja karena selama di Jogja saya sering curhat juga sama beliau kan. Saya belajar. Banyak inspirasi lah dari Mas Henry itu. Saya curhat gini-gini. Nah, Mas Henry lah yang akhirnya menyarankan saya untuk wes Mas belajar NLP wae katanya gitu. Saya nggak ngerti waktu itu NLP itu apa dan segala macam. Akhirnya saya pengen Mas Henry itu untuk main ke Jogja, main ke Medan.
Jadi Hmm. kan kalau saya ngundang Mas Henry datang ke Medan kan nggak ada duitnya. Saya nggak punya duit Ya. untuk undang dia datang ke sini. Ah. Jadi Ya. saya bikinin event gitu. Saya jadi Oke. IO dadakan. Saya jadi IO Ah. dadakan. Karena saya nggak punya pengalaman jadi IO, akhirnya pesertanya nggak ada. Oh, Nah, oke. pesertanya nggak ada. Hanya berapa Ah. orang kan nggak masuk kuota. ah, Terus Mas Henry bilang, ya udah Mas nanti aku ajarin gini-gini. Tapi saya kan nggak pede juga kan kalau misalnya saya nggak pernah belajar. Akhirnya saya searching di internet. Waktu itu belajar NLP, portal NLP-nya Pak Roni itu kan saya baca-baca itu. Wah gila, kayaknya aku butuh ilmu ini nih. Makanya portal NLP-nya Pak Roni itu sangat berjasa sekali buat saya. Walaupun belum belajar langsung, tapi banyak ilmu yang bisa didapat di situ, portal nlp.com itu. Nah, akhirnya wah ini kayaknya wajib nih, saya perlu nih. Saya bilang sama istri kan, Say, kayaknya kita perlu deh belajar ini. Saya bilang. Ya, tapi duitnya kan lumayan. Tahun 2009 tuh 14 juta kalau nggak salah. Wah, 14 juta. Cari di mana gitu kan? Iya. Dapat early bird 12 juta gitu. Saya revisi dulu, Mbak. Saya revisi 12, Mbak. Saya masih ingat 12. 12 tuh karena 12. early bird, Pak. Oh iya, Potong 2 bener early bird. Gara-gara Mohon ngejar maaf, Pak Roni. Iya, Roni, mohon gara-gara- maaf gitu. gara-gara ngejar early bird, saya ada kisah yang sangat menarik sekali itu waktu itu. Jadi kan kalau kita DP kalau nggak salah gitu kan langsung bisa dapat early bird. Iya. Nah, waktu itu kita punya uang cuma segitu-gitunya, 1 juta kalau nggak salah waktu itu. Terus saya bilang sama istri saya, ini gimana ya? Aku kayaknya butuh banget ilmu ini. Kalau nggak kita nggak bisa berubah nih kayak gitu. Iya. Ya udahlah kalau memang yakin, udahlah transfer aja. Iya. Saya mikir 1000 kali. Kalau besok ini uang cuma segini-gininya nih, aku transfer besok mau makan apa ini? Tapi ya udahlah, Bismillah, saya transfer. Dapatlah saya potongan 2 juta itu jadi 12 juta kan. 12 Tapi juta. tapi kan masih ada 11 juta lagi yang harus dibayar. Pak Roni, Ya, gitu. Pak Roni ketawa itu, Pak Roni ketawa. Pak Roni ini cuma cerita loh, Pak Roni ya. Pak Roni mohon maaf loh, Pak. Cuma cerita. Nostalgia, Pak, nostalgia. Nostalgia lah. Iya. Nah, jadi waktu itu udah Bismillah aja. Saya langsung jadi aduhai, tahu aduhai, Pak? Apa itu, Pak? Dunia Apa itu, akhirat. Pak? Agen dunia akhirat. Agen dunia akhirat. Nah, ini apa ini maksudnya nih, agen dunia akhirat itu? Pokoknya apa aja diagenin, Pak. Apa aja dikerjain. Marketing, maklar of everything. Ya, iya. Jadi untuk ngumpulin uang supaya bisa full itu akhirnya semua saya kerjain, Pak. Apa aja saya kerjain. Bahkan alhamdulillah saya banyak bantuan juga dari kawan-kawan kan. Ada yang ngasih pinjaman, ada yang ngasih gratisan, bahkan sampai waktu itu ada teman yang punya travel. Dia bilang, kau katanya mau pergi ini? Iya, udah ada tiketmu? Belum, katanya. Ini aku kasih tiket, PP. Bayarnya cemana? Nanti aja kalau kau udah punya duit. Oh, alhamdulillah, aman tiket. Tiket udah aman, DP sudah, seat sudah dipegang, kayak gitu kan. Saya kumpulin uang. Waktu itu masih panjang jaraknya, masih ada berapa lama waktunya itu untuk bisa cari uang gitu. Cuma kan 11 juta kan besar juga buat saya tuh. Nah, bukan besar juga, memang besar itu, Bang. Saya aja mikir itu tahun 2009 lebih biar banyak. agak apa sedikit, Pak. Jangan nampak kali lah nggak ada duitnya. Ya. Jadi sampai saya ingat kan apa namanya waktunya kan sudah semakin dekat. Sementara uangnya masih kurang banyak sekali waktu itu. Walaupun saya sudah jungkir balik kaki di kepala di kaki juga nggak cukup untuk itu kan. Sampai tapi rasa ingin untuk belajar itu kuat sekali. Jadi saya setel yakin aja saya bakal berangkat. Padahal nggak tahu nih berangkatnya kayak gimana caranya. Sampai menjelang hari H itu, saya kan belum pernah ikut training kayak gitu, Pak. Jadi training yang mahal-mahal begitu menurut saya kan saya belum pernah, saya belum tahu. Makanya bayangan saya tuh training kayak gitu tuh harus rapi, harus pakai jas, harus apa gitu kan. Sementara kan saya nggak punya jas waktu itu. Saya cuma minjem sama seseorang yang dekat sekali dengan saya. Saya pinjam terus disuruhnya ngambil sendiri di lemarinya. Ya udah saya ambil aja asal yang terus saya pulang. Nah, waktu itu bandara di Medan tuh kan masih di Polonia. Polonia. Besoknya itu sudah jam 4 pesawat kita. Saya kan udah pegang tiket.
karena dikasih sama teman saya itu kan. Besok jam 4 sore pesawatnya berangkat. Hari gini Pak, jam segini lah. Itu uangnya masih kurang banyak sekali. Saya bingung, saya udah stres. Ini DP bisa ditarik nggak ya? Kalau saya minta lagi DP-nya dibalikin bisa nggak ya? Gitu ya. Ini tiket walaupun dipinjemin kan harus dikembaliin. Belum lagi teman-teman yang lain sudah ada sempat yang minjemin saya, ngutangin saya, segala macam. Walaupun untuk ini, tapi pasti kurangnya masih banyak sekali. Jam segini lah, jam 9-an, jam setengah 10 gitu, tiba-tiba ada yang telepon saya. Dia bilang, "Di, kau ada di rumah nggak?" "Ada, kenapa? Aku ada perlu." Datang, ternyata dia mau pinjam duit. Karena katanya dia besok mau hantaran. Kalau di Medan tuh hantaran tuh kayak orang mau nikahan tuh apa namanya? Ya. Seserahan. Seserahan. Nah, selain barang-barang itu kan ada uang juga yang harus diserahkan. Ya. Nah, dia bilang uangnya kurang karena kemarin dipakai untuk berobat saudaranya sakit. Kalau saya bilang saya nggak punya duit, bohong. Karena saya udah ngumpulin uang kan. Saya udah ngumpulin uang untuk berangkat training. Tapi itu kan uangnya juga masih kurang. Akhirnya saya mikir gini, aduh, uangnya pun masih kurang, percuma juga kalaupun nggak bisa berangkat. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya bilang sama istri saya boleh nggak nih, uang kita kan udah kita kumpulin untuk training tapi kurang. Ini teman kita ada butuh nih, boleh nggak kalau uangnya ini kita kasih ke mereka? Ya udahlah, nggak apa-apa, dia lebih butuh, kata istri saya. Hati saya tuh berat sebenarnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya saya ambil sebagian. Saya bilang sama teman saya, sorry ya, aku nggak punya uang banyak nih, aku bisa aja coba bantu segini. Udah, nggak apa-apa, makasih banyak nih. Dia pulang, Pak Nyoman tahu malam itu saya nggak bisa tidur, Pak Nyoman. Sudah sekian lama saya ngumpulin uang, harusnya besok bisa berangkat, uangnya lengkap, malah berkurang, bukannya nambah gitu. Saya bilang, udahlah, tidur aja katanya. Saya gelisah sampai besok pagi. Pesawat jam 4 pagi itu, saya jam 9 tuh saya gelisah, semakin siang saya semakin gelisah. Jam 12 tiba-tiba yang punya jas yang saya pinjam itu datang gopo-gopo. Untung kau belum berangkat, katanya gitu. Loh, emang kenapa? Jas mana yang kau ambil? Jas yang abu-abu. Sini jasnya, katanya. Saya bingung, saya kasih aja jasnya gitu. Rupanya kan di dalam jas itu ada kantongnya kan, Pak? Iya. Jas itu ada kantong. Di dalam itu ada amplop. Agak tebal amplopnya. Begitu dibuka, ternyata isinya duit. Dia hitung uangnya, ternyata dia dapat mungkin bayaran proyek atau apa, ditaruhnya di jas gitu. Dia mau ngangkut gitu karena mungkin jumlahnya cukup, tiba-tiba ditariknya aja gitu, segini. Ini ya, aku buru-buru nih. Dah, kan kawan mau pergi kan? Iya, saya cuma tebengong aja, megang duit gitu. Terus saya masuk ke dalam, saya bilang sama istri saya tolong hitung. Begitu dihitung sama istri saya, alhamdulillah itu jumlahnya persis 2 kali lipat dari yang saya kasihkan ke teman saya tadi malam. Tahu gitu tak kasihin semua aja itu tadi malamnya kan. Wah, luar biasa. Iya, dan itu jumlahnya melengkapi kebutuhan kita untuk berangkat Jakarta. Itulah kenapa saya jadi peserta paling gila waktu batch 3 itu. Bang, ini luar biasa, Bang. Apa yang Abang maknai dari sebuah peristiwa yang sangat luar biasa? Saya nggak pernah dengar loh. Kita deket, kita satu batch, banyak yang kita lalui dalam suka dan duka. Suka lah ya, duka juga udah nggak ditanya. Apa yang bisa dimaknai dari sebuah peristiwa perjalanan ketika dari sebuah niat untuk ikut pelatihan tadi itu sampai di perjalanan, apa yang bisa kita dibagikan ini, Bang, sama teman-teman yang mendengarkan ini? Awalnya juga saya nggak tahu apa itu maknanya gitu, tapi seiring dengan perjalanan waktu gitu ya. Jadi tadi masih sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh pelatih saya itu. Yang penting kamu main bagus, katanya gitu. Jadi saya lihat bahwa sekarang ya udah, yang penting prosesnya kamu jalanin aja dengan bagus. Kalau kamu memang harus jungkir balik, berusaha, banting tulang, harus apa, ya lakukan dengan bagus. Kamu tetap berdoa, tetap berusaha. Hasilnya seperti apa, ya pasrahkan saja. Pasrahkan saja pada yang Maha Kuasa. Saya masih ingat. Pelatih mengatakan pokoknya lu main bagus aja, pokoknya fight aja dulu. Dengan istilah kata kan ini, jangan sampai kita itu kalah sebelum bertanding gitu ya, bahasanya begitu ya. Pokoknya kita fight dulu. Nah, hubungannya dengan yang waktu di
itu loh di Borobudur Profesor Doktor berarti kan bilang itu. Apa yang disampaikan itu? Waktu itu When ngomong. you expect it, you get it. Nah, itu ada hubungannya nggak? Ya, hidup ini kan kayak connecting the dots ya Pak ya. Kayak menghubungkan satu titik dengan titik yang lain gitu. Betul, Jadi, betul. ketika saya melihat kembali flashback perjalanan ini, ya semuanya ada hubungannya, nggak ada yang nggak ada hubungannya hidup ini. Termasuk hari ini ketemu dengan Pak Nyoman live IG ini juga suatu connecting the dots Ya, yang pasti. luar biasa. Bahwa sedekah di saat sempit itu nggak mudah itu ternyata. Ini loh teman-teman. Ini loh, ini kuncinya nih, kuncinya di sini nih, ini kuncinya. Lanjut bang. Iya, saya juga awalnya nggak, maka saya bilang kalau memang tahu gini tak kasihin semua aja tadi malam gitu ya. Tapi saya belajar dari istri saya, dia ya sudahlah, dia lebih butuh dari kita, ya udah kasih aja kayak gitu. Padahal kita ngumpulinnya ya luar biasa, ngumpulinnya harus berjuang mati-matian gitu. Ya, jadi tapi begitu istri saya juga ikhlas gitu, kenapa saya enggak kan gitu kan? Ya udah saya kasih aja. Itu saya nggak kepikiran bakalan gimana. Udah ya, yang tahu saya udahlah pasrah aja, kalau nggak bisa besok nggak berangkat gitu. Makanya memang bukan rezeki gitu dapet, ya. Iya, begitu dapet itu langsung saya semangat sekali. Makanya pas di batch 3 itu mungkin Pak Roni masih inget, itu saya orang yang paling gila itu Pak. Karena waktu saya duduk di kelas waktu pertama kali masuk itu, lutut saya gemetar itu Pak. Ya, itu masih di Santika ya? Di Santika. Nah, itu ada cerita lucu tuh. Saya baru pertama kali ke Jakarta, yang hotel saya nggak tahu. Saya sampai Jakarta itu jam berapa ya? Sudah malam kan, karena pesawat jam 4. Terus delay segala macam itu. Itu kan di Senen ya, kalau nggak salah ya. Santika Senen ya? Bukan, di KS Tubun. Sleepy. Lupa. Kalau yang di Senen kalau di Senen itu kita yang master itu, Bang. Oh iya. Saya pokoknya gini. Saya datang itu, terus saya naik ojek, ya kan? Saya dari bandara naik Damri, turun di mana saya lupa. Pokoknya dari tempat pool Damri itu saya naik ojek. Nah saya bilang sama tukang ojeknya, Bang, carikan penginapan Bang yang murah. Kan nggak mungkin saya nginep di Santika Pak. Sleepy Hotel Santika, benar Pak Roni. Iya di Sleepy di KS Tubun. Iya. Terima kasih Pak Roni ya. Benar di KS Tubun. Jadi kan, Bang, tolong carikan ini penginapan yang murah. Sama tukang ojek. Dulu kan belum ada Traveloka, belum ada apa segala macam itu kan? Iya, nggak ada. Saya dapatlah Pak penginapan. Harganya 50.000 satu malam. Saya tahu penginapan itu. Tapi nggak usah disebut ya, nggak boleh promosi. Kalau hotel itu kita sebut itu nanti harus bayar kita, nggak boleh. Saya tahu itu. Iya. Namanya apa? Depannya A itu. Terus ada lagi tuh hotel itu kan. Saya pindah dari satu tempat ke tempat lain karena kan cari yang murah itu. Terus dan itu 7 hari loh Bang ya. 7 hari kan? Nah ini alhamdulillah saya banyak sekali malaikat-malaikat penolongnya. Jadi di malam pertama, malam kedua itu, malam pertamanya itu begitu saya nyampe kan besok hari pertama nih, malamnya kan saya masih nginep di hotel itu. Itu tahu Pak, tengah malam itu tiba-tiba ada yang gedor. Tiba-tiba ada yang gedor gitu kan. Yang gedor, kalau yang gedor gaib-gaib mah saya nggak takut gitu ya. Jadi yang gedor makhluk halus juga Pak. Tapi halusnya lain. Iya. Nawarin pijet. Hotelnya esek-esek. Saya nggak tahu kalau ternyata itu tempat begituan Pak. Iya. Ya udah besok harus pit. Saya tuh, waduh ngelihat spraynya, ngelihat ininya, aduh nggak bisa tidur saya malam itu. Terus ikut training tuh udah matanya udah ngantuk-ngantuk, pedes capek gitu kan. Saya bawa aja kopernya, besok cari tempat yang lain lah. Agak budget dikit juga nggak apa-apa lah, ngirit kali pun kayak gitu repot juga. Nah, kalau nggak salah saya waktu itu sama Pak Koko satu angkatan, Pak Haryoko.
Mas Haryoko. Mas Haryoko. ahlinya security, risk management. Security. Ah, Ya, risk management beliau ini luar terbaik di biasa. bidangnya. Iya, Iya. pakarnya lah kalau sekarang ngomong Ah. tentang ini Pak Koko muncul. Nah, beliau kalau nggak salah kan rumahnya kan agak jauh juga tuh di Depok atau di mana gitu. Jadi beliau Dekat rumah saya di Pak. Cinere sini. Beliau, sempat ngambil penginapan di depan Santika, Pak. Kan ada penginapan tuh depan Santika. Kan bagus. Nah, kan satu kamar kan bisa untuk 2 orang. Saya Iya. ditawarin sama Pak Koko, Bang Kodri, ini Oke. saya sendirian. Alhamdulillah, nggak nginep lagi aku di tempat itu. Mana? Saya banyak banget yang Dan ngomongin gratis. itu. Dan gratis ya. Dan Alhamdulillah. Pak Koko tuh berjasa sekali sama saya itu juga. Alhamdulillah. Ya, jadi Pak akhirnya saya Koko, bisa Mas Koko, terima kasih udah bantu sahabat saya ini. Insya Allah itu diridai Allah SWT. Jadi saya bisa mengikuti training Pak Roni dengan tenang gitu. Wah. Nah, begitu masuk kelas tuh saya gemetar karena kanan kiri saya, depan belakang saya itu orang-orang hebat semua. Pak Friatma, Direktur Finance Garuda Indonesia. Ada Heidi kalau nggak salah itu dari Bukopin. Kemudian Pak Tias, mungkin kalau nggak salah dari Pertamina gitu. Wah, orang-orang keren semua, Pak. Waktu giliran perkenalan, waduh, aku mau kenalan apa aku dia kan? Saya tahu tuh gayanya Mas Roni itu kan harus memperkenalkan sesuatu. Iya, Harus ada yang gitu. di branding gitu lah, harus ada yang di branding. Ya udahlah. Lalu pokoknya, apa yang disampaikan, Bang? saya juga lupa persisnya apa, tapi pokoknya udahlah, style PD aja lah gitu kan. Saya bilang, saya direktur Kilap Dorsmir katanya. Orang kan nggak tahu tuh Kilap Dorsmir apa, padahal cuma tukang cuci sepeda motor di Medan. Kayak gitu. Luar biasa banget. Nah, setelah itu saya kan ya perjuangannya sampai di situ bisa berada di antara guru-guru yang hebat, orang-orang yang hebat itu kan saya nggak mau kehilangan momen sedikit pun. Makanya belajar itu saya betul-betul ikuti semuanya apa yang kan waktu itu belajar hipnotis kita kan. Nggak ada yang mau tuh disuruh maju ke depan sama Pak Roni. Saya orang yang dihipnotis pertama kali di P3 itu. Jadi, belajar. Tapi alhamdulillah jadi tahu bagaimana hipnotis itu, rasanya seperti apa, bisa ini kayak gitu-gitu. Terus ya alhamdulillah training itu yang banyak merubah cara berpikir saya, mental saya, belief system saya. Makanya begitu selesai pelatihan, pulang langsung dipraktekin untuk diri sendiri, terapi dulu diri sendiri, keluarga, semuanya. Itu yang kami lakukan untuk bangkit lagi, karena kan waktu itu dalam kondisi yang memang kita perlu untuk bisa berdiri lagi gitu. Iya. Itu Pak Nyaman. Bang, ini menggelitik ya, teman-teman. Saya diajarin sama guru saya yang ada di sini, Mas Roni, ada Bu Laida, ada Mas Rudi sebagai senior ya di NLP dan hipnoterapi. Kata Mas Roni itu begini, diubah jangan mati-matian. Kita berusaha itu hidup-hidupan gitu. Kira-kira begitu lah. Saya pernah diajarin gitu ya, Rinda. Tapi ini kan karena dulu kan belum belajar NLP, Pak. Belum belajar NLP, jadi belum belajar. Usahanya masih mati-matian. Masih mati-matian. Waktu sudah belajar NLP kita harus belajar itu hidup-hidupan gitu. Nah, ini menggelitik pertanyaan saya lagi, Bang, ya, diskusinya, Bang. Ini kan berangkatnya tuh dengan semua daya upaya yang sangat luar biasa ya. Dan kata kuncinya tadi teman-teman, sedekah ketika Anda sulit, Allah akan menggantikannya langsung, teman-teman, tunai pada saat itu juga. Nah, syaratnya nggak boleh berharap. Seringkali orang memaknainya berbeda. Wah, ini lagi karena kondisi sulit nih, kita sedekah supaya kembali sama Allah gitu. Dan nggak kembali-kembali malah. Catatannya teman-teman nggak usah berharap, lakukan dengan ikhlas saja. Nah, yang kedua, ini pertanyaan saya gini, Bang. Berangkatnya itu kan dengan usaha hidup-hidupan tadi itu, Bang. Balik itu kan harus nutupin yang hidup-hidupan tadi itu kan. Ada beberapa hal yang harus kewajiban itu, Bang. Nggak tambah mumet itu, Bang, baliknya. Saya malah nggak kepikiran balikin, Pak. Gimana mau balikin? Hidup saya aja nggak jelas. Yang penting saya bisa bertahan hidup aja dulu gitu. Yang penting saya nggak stres. Ya gimana saya bisa balikin kalau pikiran saya masih ruwet, masih ini, masih betul, itu gitu. Betul. Makanya waktu saya pulang itu
yang saya lakukan praktekin semua ilmu yang diajarkan oleh Mas Roni. Itu modul sampai lecak itu Pak. Modul kita dulu batch 3 itu masih bahasa Inggris, belum bahasa Indonesia. Iya, belum ada terjemahan sama sekali. Ekstra, iya, kalau nggak salah itu masih bahasa Inggris itu. Itu modul saya bawa kemana-mana itu, sampai lecak. Satu hari satu teknik, praktekin satu model Milton model. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya Milton model tuh hafal mati tuh. Gara-gara tiap hari bikin Mas Roni ngajarin kita bikin apa kan, bikin mind mapping begitu kan, saya buat. Jadi mulai dari definisi NLP. Lucunya beberapa waktu itu kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman NLP, begitu tanya NLP itu apa, nggak ngerti jawabnya. Karena nggak pernah belajar definisi NLP itu apa. Padahal Mas Roni kan ngajarin kita itu kan, menurut Richard Bandler itu apa, menurut ini siapa, ini apa. Karena saya ingat banget gitu, kenapa istilah itu penting. Waktu itu Pak Roni bilang gitu kan, belajar istilah itu penting. Kan ada yang menganggap bahwa istilah nggak penting gitu. Tapi kalau Pak Roni saya ingat banget istilah itu penting. Karena kalau nggak tahu istilah, nggak tahu definisi, gawat. Guru saya pernah cerita begini, Nabi Adam itu pertama kali diajarin tuh, kenapa Nabi Adam itu makhluk mulia, manusia gitu mulia, karena apa? Karena dia pertama kali diajarin nama-nama kan, Alamal Adam al Asma gitu kan, dia diajarin nama-nama, nama-nama itu kan definisi. Betul. Maka kalau kita nggak belajar definisi, keliru nanti. Istilah NLP dengan istilah lain beda. Gitu. Saya jadi ingat begini Bang, seringkali ada teman-teman di luar sana mengatakan gini, apa sih arti sebuah nama gitu ya, yang disebutkan oleh William Shakespeare. Tapi mungkin sebagian besar orang tidak paham, ada kalimat setelah itu Bang, kan begitu kan, apa arti sebuah nama, itu ada koma dari William Shakespeare. Bunga mawar teman-teman, yang disampaikan oleh William Shakespeare itu ada 2 kalimat gitu ya. Apa arti sebuah nama, koma, bunga mawar mau ditanam dimanapun, diletakkan dimanapun, kalau dia wangi ya tetap wangi aja. Nah gitu definisi dari William Shakespeare. Artinya nama itu penting loh teman-teman. Jadi jangan salah mengerti, tidak salah mengartikan satu yang itu. Yang kedua, kalau kita mempelajari sesuatu itu totalitas, jangan setengah-tengah, sehingga persepsi kita itu jadi benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Seringkali seseorang di luar sana itu belajar tuh sepotong-sepotong, akhirnya menimbulkan sebuah asumsi. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Nah ini Bang Kodri, Mas Roni selalu menanamkan, pertama kali belajar sebuah ilmu itu belajarlah sebuah mentalitas, belajarlah sebuah adab, itu penting banget. Betul gitu ya, jadi, teman-teman ya? Ya, jadi saya nggak tahu itu betul apa enggak, tapi karena Pak Roni yang nyampein ya udah saya percaya itu betul aja. Jadi, tapi nama atau aja, aku nggak pernah belajar NLP. Masternya NLP ngomong kok nggak percaya ya kebangetan kan. Jadi saya ingat banget itu. NLP untuk siapa kata Pak Roni itu, slide pertama itu ada kerbau di apa? Digiring ke sungai gitu kan, kalau nggak salah kayak gitu gambarnya gitu. Ya NLP itu untuk saya paling ingat itu begitu. Jadi saya nggak pernah kepikiran belajar NLP itu di awal itu untuk ngajarin ke orang, itu di pertama kali itu nggak pernah kepikiran begitu. Jadi trainer itu nggak kepikiran begitu, untuk jadi terapis itu nggak kepikiran begitu pertamanya. Yang saya ingat pulang dari pelatihan 7 hari itu cuma Pak Roni bilang NLP itu untuk siapa? NLP itu untuk saya. Maka yang pertama kali harus diterapi itu ya saya. Itu. Belakangan saya baru tahu Milton Erickson ternyata pernah bilang begini kan, klien seumur hidup tuh ya diri sendiri katanya Milton Erickson. Diri sendiri, betul. Ya, betul. Jadi akhirnya waktu itu kita belajar NLP itu ya untuk saya. Makanya saya belajar lagi. Yang pertama saya pelajari itu mulai dari definisi dulu. Apa itu NLP? NLP is an attitude and methodology gitu katanya kan. NLP itu adalah attitude dan metodologi yang menghasilkan serangkaian teknik, kalau nggak salah sih begitu, mau nanti direvisi gitu. Jadi saya bilang, berarti yang dipelajari bukan tekniknya dulu. Berarti yang dipelajari itu attitude-nya dulu. Menurut saya nanti ada Pak Roni mulai dipelajari juga. Berarti attitude-nya dulu lah. Pertanyaannya attitude-nya NLP itu apa? Cari lagi kan, apa setelah belajar definisinya, kemudian kita cari attitude-nya NLP itu apa, apa ya gitu. Mulailah belajar dari presuposisi, kemudian 4 pilar NLP,
yang bagi saya pertama kali, ngapain sih ini teori? Saya mikirnya itu begitu. Iya, Ini iya. teori. Nggak seru lah. Yang seru itu kan bisa dalam waktu 1 detik, cek, orang langsung tidur. Atau dalam waktu 1 menit, orang berhenti merokok tiba-tiba. Kan itu yang lebih keren ya kan? Tapi kok Pak Rodi nggak bilang itu ya? Itu. NLP, Bandler atau John Grinder gitu misalnya. NLP itu attitude. Apa ya attitude-nya? Akhirnya 4 pilar NLP dipelajari lagi, kemudian presuposisi itu, terus itu diterapin di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baru mulai belajar tentang yang lain-lain lah, meta model dan seterusnya sampai Milton model. Sampai sekarang saya yang paling suka, orang taunya kan Persuatric itu based on NLP-nya kental banget ya. Karena ya sampai dengan sekarang 10 tahun ya. Waktu itu saya praktis itu 4 tahun dari 2009 sampai kita ketemu 2011 ya Pak. Kita ketemu 2012. Zaman kita 2012 kita kerja bareng di 2012. Medan itu. Oh, kerja bareng 2011, terus kita master 2012 ya, benar-benar ya. Jadi itu 3-4 tahun itu tiap hari itu yang diutak-atik segala macam semuanya. Jadi praktekin, semuanya dipraktekin, meta model dipraktekin, Milton model dipraktekin, meta program praktekin, semua dipraktekin tiap hari untuk diri sendiri. Jadi sampai waktu belajar hipnosis itu ya saya on the street Pak. Ya, saya diketawain orang, saya mau dipukulin orang, gara-gara hipnotis orang gagal di tengah jalan, kayak gitu-gitu. Itu kita praktekin untuk diri sendiri, mengubah limiting belief, belief yang selama ini justru menghambat kita, ya terutama tadi mental yang sempat terpuruk. Belajar semua teknik-teknik terapi yang ada ataupun teknik komunikasi, terutama komunikasi ya, karena saya tahu begini, saya nggak punya modal apapun untuk bisa, saya nggak punya relasi, saya nggak punya uang, saya nggak punya, kalau nggak punya apa-apa untuk bisa sukses kan berarti saya harus bisa bekerja sama dengan orang. Maka yang harus saya kuasai adalah teknik bagaimana building rapport, bagaimana membangun keakraban, bagaimana membangun kedekatan, bagaimana meyakinkan orang. Dan NLP itu toolsnya lengkap, semuanya ada di situ. Tapi yang paling penting adalah attitude-nya dulu. Attitude-nya dulu, betul. Setuju. Attitude-nya dulu. Gitu. Kalau saya juga ingat Mas Roni menyampaikan NLP itu bumbu dapur gitu kan. Bumbu dapur aja. Kayak orang pokoknya masak, kamu jadi punya kayak chef. Iya betul. Nah, ketika kamu tahu bumbu dapurnya, kamu bisa jadi chef gitu. Jadi nggak usah terpaku sama tekniknya, kira-kira begitu. Tapi benar, teman-teman, kalau kita belajar sebuah ilmu, attitude yang nomor 1 itu, karena itu sebuah fondasi. Nah, Bang, kita masih lanjut nih Bang. Ada sesuatu yang sangat menarik yang akan saya sampaikan sama Abang ini. Nah, kalau sampai di sini ya Bang ya, sampai di poin posisi Abang sudah menerbitkan buku itu tadi. Kalau ingin disampaikan di live ini, ya, ingin disampaikan di sini, kepada siapa Abang berterima kasih untuk menjadi seorang Abang ini di posisi ini? Kalau ingin disampaikan kepada siapa harus berterima kasih? 3 jam nggak selesai tuh, urutan namanya panjang sekali. Banyak sekali. Yang terlintas Bang, siapa ini yang harus bisa disampaikan? Pasti banyak orang itu. Pasti banyak banget. Semua orang yang pernah berinteraksi dengan saya itu sangat berjasa dalam hidup saya. Semuanya. Karena bagi saya semua orang itu adalah guru. Baik itu yang memberikan pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, itu tetap guru bagi saya. Karena saya bisa belajar kan. Dari situ saya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia tidak pernah memberikan pengalaman itu kepada saya nggak tahu bahwa itu ternyata buruk. Termasuk orang yang mungkin menghina, merendahkan, menyepelekan, itu juga guru saya. Kalau nggak gitu, saya nggak tahu rasanya disepelekan seperti apa, rasanya direndahkan seperti apa. Saya nggak ngerti. Artinya dari dia saya belajar itu. Apalagi bagi orang yang memang mensupport, mendukung saya. Ya. Pertama ya pastinya bersyukur ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai dengan detik ini masih dibimbing, terus dibimbing, dan kita berharap sampai nanti mati kita selalu dalam lindungannya, bimbingannya. Amin. Kemudian orang tua itu pasti orang tua, ibu, bapak itu sampai sekarang pun kita belum bisa kan balas kebaikan mereka. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Sampai kapan?
Jadi itu yang pasti. Kemudian saya punya super team yang sangat luar biasa yang mensupport saya sampai dengan sekarang ini, dan insya Allah akan selamanya juga dunia akhirat. Istri saya, nah, yang karena kalau dia nggak ikhlasin pertama kali, ya udahlah kasih aja gitu, ya nggak akan belajar NLP gitu. Betul. Karena nggak akan dibukakan jalannya kan gitu kan. Iya. Terus ya itu, dan tentunya orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya, teman-teman saya yang bantuin saya ngasih tiket, yang bantuin saya support, bantuin ini. Banyak banget Pak. Bahkan ya mungkin ada yang dulu minjemin duit, saya lupa belum bayar, ya, misalnya kayak gitu. Jadi atau mungkin saya belum sanggup untuk membayarnya atau apa, misalnya kayak gitu kan. Tapi banyak sekali, karena saya seperti dikelilingi malaikat-malaikat penolong itu. Allah selalu datangkan orang-orang yang ngebantuin saya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, orang-orang terdekat saya, jangan pernah merasa berat atau jangan pernah ngerasa susah kalau ada orang yang minta tolong sama kamu. Karena dia sampai kepada kamu untuk minta tolong itu kan juga, betul. Mungkin dia prosesnya juga berat. Dia harus merendahkan dirinya, dia harus menebalkan mukanya, dia harus apa untuk datang. Tiba-tiba kamu nggak bisa nolongin gitu, kan dia kecewa gitu. Nah, betul. Tapi dia juga kan kamu dipilih, dia datang ke tempat kamu itu kan juga karena kamu berarti pilihan kan. Allah milihkan kamu, mungkin bisa jadi jalan untuk bantuin dia. Walaupun kadang-kadang tentunya tidak semua bisa kita bantu ya. Karena mungkin kita juga belum tahu, kita keterbatasan atau mungkin apa gitu. Tapi bagi saya, ya sekarang sih belum dianggap sukses sih, karena juga masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan juga. Tapi bagi saya, apapun sampai saat ini itu, ya karena saya banyak dibantu orang gitu. Ya, kan sukses relatif ya, Bang ya. Nah, ketika Abang menyampaikan sukses, apa makna sukses itu sebenarnya menurut Abang? Nggak tahu saya. Tadi kan ngomong definisi ya Bang ya. Sekarang definisi sukses menurut Abang ini apa ini? Nah, itulah yang apa menurut saya sukses itu ya. Sukses itu kalau secara sederhananya kan berarti kalau kita mencapai sesuatu ya. Ketika kita berhasil mencapai sesuatu itu sudah sukses. Dan sukses itu kan bukan tujuan. Betul. Sukses sebuah proses gitu ya Bang. Proses gitu. Jadi kita tinggal melewati satu sukses ke sukses yang lainnya. Ketika saya merasa, tadi setiap hari kita bisa sukses gitu. Termasuk sukses menemukan kegagalan, kayak judulnya Pak Iman kan. Ketika saat ini saya gagal, berarti saya telah sukses untuk menemukan cara yang gagal untuk sukses gitu. Ini agak bagi teman-teman yang belum familiar dengan NLP gitu, terutama NLP ini nggak gampang nih ngomong. Diulang Bang kalimatnya Bang, supaya. Nah itu dia masalahnya, nggak bisa diulang ya. Ketika bicara mengenai kegagalan, adalah orang tadi itu Bang, mesti diulang Bang, supaya teman-teman yang denger ini juga agak-agak, karena nggak gampang ya. Ya, jadi menurut saya dalam menjalani hidup ini itu saya setiap saat sukses. Termasuk ketika saya gagal, berarti saya sudah menemukan satu cara yang sukses untuk tidak sukses gitu. Karena begini, Pak Roni itu ngajarin kan gini kan, there is no failure, only feedback. Tidak ada yang gagal, kecuali hanya sebuah umpan balik. Presuposisi dalam NLP. Betul. Presuposisi itu penting banget, itu kayak ayat-ayat sucinya ini kan. NLP lah ya kira-kira gitu ya. Ini yang tak terbantahkan gitu. Ketika kita bilang there is no failure, only feedback, ya berarti gagal tuh nggak ada kan. Yang ada itu hanya feedback, umpan balik. Kita tahu, artinya kita tahu bahwa ya ini cara yang belum tepat untuk kita mencapai yang kita inginkan. Kalau kita artikan sukses tadi itu adalah
pencapaian sesuatu yang kita inginkan. Mencapai sesuatu. Nah, berarti ketika saya belum mencapai apa yang saya inginkan, sebenarnya itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi sebagai sebuah umpat balik. Apakah bisa karena cara saya yang salah, atau mungkin waktunya yang belum tepat, atau apa yang mungkin saya saat itu juga belum tahu artinya apa. Bisa jadi itu kenapa preposisi yang mengenai tidak ada kegagalan itu hanya sebuah feedback, ada sebuah preposisi yang lain kan Bang untuk melengkapinya, yaitu bagaimana mentalitas kita menghadapi sebuah feedback itu tadi kan. Ya, karena ternyata nggak semua orang mau nelan feedback kan. Iya, betul. Tidak semua orang mau bisa menerima feedback gitu. Padahal feedback itu kan untuk kita memperbaik untuk mengoptimalkan, memaksimalkan sebuah proses itu. Nah, ini persoalannya begitu. Betul ya, Bang ya? Iya, feedback is the breakfast of the champion katanya gitu ya. Wah, ini ngerti. Itu kata kutip-kutip dari luar itu. Iya, ini pas live ini ada guru-guru kita dan ini live teman-teman. Kalau saja saya belajar buku yang sangat luar biasa ini, saya penasaran bagaimana Anda bisa mendapatkan buku ini dan belajar langsung dari ahlinya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya, saya pun nggak tahu caranya itu. Saya cari buku itu nggak nemu lagi, Pak. Iya, makanya teman-teman. Kalau saja saya belajar dengan yang orang yang terbaik di bidangnya, di penulis dari buku, di balik orang yang hebat di balik buku ini, bagaimana dengan Anda ya? Nah, kalau penasaran langsung hubungin dengan orang yang sangat luar biasa, Bang Odi. Tentu saja akan mendapatkan hal yang luar biasa. Ini kalau nggak salah ini edisi pertama ya, Bang ya? Masih cover lama ini, cover lama. Dan yang baru itu ada animasinya Bang Odi ya, yang pakai baju biru itu kan? Oh itu betul lain, ya? Bukunya lain, itu lain bukunya. Oh buku lain ya, teman-teman. Benar, buku kedua, teman-teman. Saya nggak promosi. Saya hanya mengatakan begini bahwa saya baca buku ini dan mengubah linguistik saya. Jadi saya penasaran apa jadinya ketika Anda baca dan pelajari buku ini dan Anda beli sekarang juga kepada penulisnya, bagaimana dengan linguistik Anda? Ya, dan itu akan mengubah seseorang yang sangat luar biasa.